Halo Pedikers, kalian masih semangat kan untuk support perjuangan atlet Indonesia di SEA Games 2022? Semangat dong, jangan sampai tidak. Karena saat ini negara kita menempati posisi keempat dalam perolehan medali per 20 Mei. Tapi kompetisi 2 tahunan ini selalu saja diwarnai kecurangan. Dan ternyata SEA Games yang berlangsung sekarang di Vietnam juga ditemukan wasit yang culas di beberapa cabur. Penasaran seperti apa tayangannya? Mari kita bongkar. Kita awali cabang olahraga badminton di sektor tunggal putri. Wakil Indonesia Putri Kusuma Wardani yang berlaga di quarter final melawan tuan rumah Nguyen Thuy Linh sempat dicurangi dengan keputusan wasit. Nah, momen ini terjadi saat set kedua ketika pukulan footy track yang mengarah ke belakang dianggap masuk oleh wasit. Padahal yang terjadi, kok yang dipukul footy track itu out loh Pedikers. Ya, Putri KW pun hanya bisa bereaksi atas kejadian itu dengan melompat-lompat dan menunjuk tempat di mana kok itu out. Tak cuma Putri KW saja nih yang mengira kok ini out, tapi sang pelatih juga sepemikiran dengan anak asuhnya itu. Meski begitu, Putri Kusuma Wardani tetap memenangkan set penentuan itu dengan skor akhir 21-17. Dan laga yang paling disorot karena kecurangan wasit terjadi di cabur pencaksilat. Korban dari keculasan wasit di laga ini adalah Indonesia. Total ada 2 atlet kita yang gagal menambah perolehan medali emas Indonesia. Dimulai dari Khairuddin Mustaqim, atlet pencaksilat yang turun di partai final kelas B male 50-60 kg. Awalnya, Khairuddin menerima pukulan di daerah terlarang dari atlet Malaysia Muhammad Khairib Adi Malaysia. Dari beberapa sumber media hingga YouTube yang aku lihat nih Bedikers, hal ini termasuk pelanggaran berat. Dan wasit harus memberi peringatan pertama plus poin di minus 5. Tapi Khairi Adi tak diganjar hukuman ini. Padahal atlet kita Khairuddin Mustaqim sempat memperlihatkan cedera yang ia terima tadi. Karena inilah Khairuddin sempat dirawat dan kembali melanjutkan laga. Dan setelahnya Indonesia lah yang melakukan pelanggaran berat dengan tendangan Khairuddin yang mengenai leher Khairi Adi. Dan disayangkan atas pelanggaran ini, Khairuddin di minus 10 poin. Hingga Indonesia harus kalah di tangan Malaysia dengan skor 49-50. Di laga ini juga diwarnai kericuan di kubu Indonesia dan panitia karena tak terima dengan pengurangan poin tersebut. Nah, hal serupa juga dirasakan Muhammad Yasir Arafat ketika bersua wakil Singapura Muhammad Hazim bin Muhammad Yusli. Partai final di kelas tanding male 55-60 kg ini juga berakhir dengan kecurangan. Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah serangan Yasir 2 kali mendarat di area terlarang. Laga yang berlangsung sengit ini memang diwarnai pelanggaran berat, termasuk atlet Singapura yang juga melakukan tendangan keras ke leher Muhammad Yasir. Tapi yang membuat laga ini tidak fair, atlet Indonesia terpaksa didiskualifikasi. Sayang banget ya, padahal Muhammad Yasir baru melakukan 2 pelanggaran. Jadi untuk keputusan DIS harus memenuhi 3 pelanggaran berat setelah wasit memberi 2 peringatan. Tapi sudahlah, yang terjadi biarlah berlalu. Sekarang kita beralih ke cabur atletik. Bedikers masih ingat gak dengan peraih medali emas jalan cepat di SEA Games Filipina tahun 2019 lalu? Dia adalah Hendro Yap. Atlet asal Indonesia kelahiran Medan tahun 1990. Pria ini gagal mengulang prestasi di SEA Games 2022 ini karena Hendro Yap kecewa dengan keputusan wasit. Dilansir dari laman geosiar.com, Hendro Yap menyampaikan 2 atlet asal tuan rumah tak mendapat sanksi meski melanggar. Tindakan tak terpuji dari tuan rumah ini membuat Hendro Yap harus puas finish kedua dengan torehan medali perak. Dari pengakuan Hendro Yap, ia sempat memimpin jalannya pertandingan dengan waktu 1,5 menit. Tapi sayangnya, atlet kita diberi penalti selama 2 menit. Karena kecurangan inilah Hendro Yap malah ragu mengejar. Karena bisa jadi ia akan didiskualifikasi. Jadi untuk medali emas di SEA Games kali ini, Hendro Yap ikhlas melihat temannya Vin Phu Xuan menjadi juara pertama. Vin Phu Xuan finish dengan waktu 1 jam 32 menit 32 detik. Dan Hendro terpaut hampir 3 menit dengan catatan waktu 1 jam 35 menit 21 detik. Oke, kita pindah ke cabang olahraga futsal. Laga yang mempertemukan Indonesia atas Vietnam belakangan ramai disorot netizen melalui unggahan Instagram @asian.football.
Karena aksi culas dari sang wasit, sangat disayangkan di match ini Indonesia meraih hasil imbang 1-1 dengan punggawa Vietnam. Sebenarnya Indonesia mampu mengalahkan tuan rumah andaikan langgaran yang diterima Shawky Sout Lubis dihadiahi penalti. Tampak saat momen bola mati, pemain Vietnam telah terlebih dahulu mencegat pergerakan Shawky hingga jatuh di area penalti. Padahal bola belum nyampe. Timnas kita udah dilanggar duluan. Dan aksi culas wasit ini sontak membuat Muhammad Hamzadzadeh tak terima dengan hal tersebut. Baginya adalah pelanggaran dan penalti harus diberikan ke Indonesia. Tak cuma sekali kecurangan wasit lagi-lagi terulang saat Evan Somilena melakukan shoot. Tampak pemain Vietnam yang menghalau bola Evan handball, namun wasit tak melihatnya mungkin karena laju bola Evan terlalu kencang. Jika saja wasit lebih jeli melihat situasi, mungkin Evan Somilena tak bereaksi seperti ini. Dan berikut coba perhatikan pemain Vietnam yang terkena bola dari Evan tadi. Malah sakit bagian muka sih. Padahal jelas-jelas yang terkena bola adalah tangannya. Coba kita lihat tangannya sekali lagi. Kelihatan banget kan? Kecurangan wasit di laga ini. Menurut Bedikers gimana?